Kalau ilmu dan pengetahuan dan penelitian sanksinya jadi hukum, ini sudah tidak sehat. Sudah tidak sehat nih. Ini seperti menjegal pengetahuan khususnya tentang nasab yang sedang berkembang di Indonesia. Ini ujungnya nanti pembodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti masalah polemik ya habaib di Indonesia. Dan kali ini ada ya statement pernyataan dari Abuyah Yusuf Mubarak, ya salah seorang ulama dari Banten yang memang cukup kritis yang melihat persoalan-persoalan ya habaib di Indonesia. Dan dia pun merespon ya bagaimana kurang lebih ya 1 minggu terakhir ini Kiai Imaduddin Usman itu dikabarkan dilaporkan ke polisi karena menurutnya ada ceramah-ceramah maupun tulisan-tulisan ilmiahnya yang berpotensi itu menimbulkan konflik sosial, menciptakan permusuhan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Dan ini yang kemudian direspon balik oleh Abuyah Yusuf Mubarak ya, bahwa apa yang mereka lakukan ya ini adalah sebuah sikap ya, karena mereka tidak bisa lagi ya melakukan adu argumentasi ya. Seharusnya menurut Abuyah Yusuf bahwa mereka ini harus ya melakukan diskusi ya secara ilmiah, karena temuan Kiai Imaduddin Usman ini adalah riset ilmiah yang seharusnya harus dibantah dengan ilmiah, bukan dengan membuat laporan-laporan ke kepolisian yang justru itu bisa mengaburkan dan mencederai semangat keilmuan di antara para ulama. Karena ini adalah kajian ilmu ya berdasarkan kitab-kitab, maka seharusnya juga itu harus dibantah melalui tulisan ataupun dengan diskusi ataupun dengan debat ya secara ilmiah. Tapi faktanya bahwa Kiai Imaduddin Usman ini dilaporkan kepada polisi. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, kita simak bagaimana ulasan dari Abuyah Yusuf Mubarak ini. Kita simak sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat sharean berupa berita bahwa didugaan ya, saya masih menduga, masih dugaan, karena belum tentu sharean itu benar, kecuali berita resmi dari kepolisian. Kalau terkait laporan kepada kepolisian ya, saya belum cek ke kepolisian setempat betul dan tidaknya, jadi saya masih menduga. Ada berita dugaan yaitu bahwa Kiai Haji Imaduddin telah dilaporkan oleh pelapor ke kepolisian Yogyakarta dengan tuduhan telah membuat gaduh karena penelitian ilmiahnya. Jadi kalau menurut saya, siapapun mau lapor ke kepolisian itu haknya, hak sebagai warga negara Republik Indonesia ya. Hanya saja ini sangat janggal, karena justru bukan akan meredam situasi di negara ini, karena itu bukan sebuah bentuk pidana murni. Artinya bukan pembunuhan, bukan penganiayaan, kan itu penelitian ya. Tapi lah, saya tidak mau ngebahas itu laporan benar atau tidak. Hanya kalau tujuan melaporkan itu atau alasan melaporkan itu sudah membuat kegaduhan, kalau menurut saya yang bodoh ini tidak nyambung ya. Dan ini akan lebih memicu kegaduhan lagi justru.
Karena saya sangat yakin bahwa dari pihak Kiai Haji Imaduddin ini tidak akan diam nih nanti. Tidak akan diam. Nanti khawatirnya ini malah merambat ke para pribumi, para ahwal-ahwal, yang istilahnya para Habib itu ahwal. Ini akan lebih bersuara nanti. Yang awalnya mereka hanya perdebatan ilmiah tentang nasab, al-musasi masih sebatas normal-normal aja. Kecuali kegaduhan itu terbukti adanya pertikaian, perkelahian antar suku, ya masih bisa dimengerti oleh logika. Kalau kegaduhan di sosmed, hal yang sangat wajar ya. Maka ini sangat disayangkan oleh saya. Kalau maunya saya nih, kalau memang itu urusan penelitian ilmiah, ya konsekuensi sportif dengan ilmiah lagi. Ya, biarkan aja berjalan debat ilmiah di sosmed banyak, silakan aja. Yang penting tidak sampai terjadi fisik. Ya. Tapi kalau sudah mulai kepada pelaporan, kalau pelaporannya benar diterima, nah ya, kalau enggak, nah ini repot. Nanti khawatirnya nih akan ada pelaporan lagi ke yang lain lagi, ada balasan pelaporan lagi, dan mestinya kalau mau melaporkan kegaduhan jangan hanya dugaan kegaduhan kepada Kiai Haji Imad. Jangan. Kenapa yang mencaci maki pemerintah dan yang mencaci maki ulama dengan anjing bangsat tidak dilaporkan? Bukankah itu pun kegaduhan, bahkan menyinggung, bahkan penuh provokasi, menjustifikasi? Tapi apapun dia, insya Allah Kiai Haji Imad akan hadapi ya. Dan tentu kami pun tidak akan diam, bos. Tidak akan diam ya. Ini sudah memulai nih, udah memulai ya, sudah memulai nih. Nah, ada apa namanya ini, saya ini mencari bahasa yang halus, yang kalau perlawanan sih kurang bagus juga pada pribumi ya. Apa yang bahasa yang santun ya, menekan juga kayaknya kurang bagus juga ya. Yang intinya gini ya, menurut saya ini, dugaan saya ini, pribumi ini sudah seringkali diinjak-injak oleh oknum ya, oleh oknum yang ngaku Habib baik dalam panggung maupun di darat. Udah lama sekali nih yang menjual-jual nasab. Nah, ini seorang ulama, seorang kiai dari Banten lagi, seorang intelektual lagi, ini mencoba untuk dijebloskan ke penjara dengan mengatasnamakan kegaduhan. Katanya bela ulama. Nah, kalau kebebasan berpendapat ini menjadikan sanksi hukum, bagaimana mereka tuh yang ceramahnya provokatif, yang menghina orang? Bagaimana mereka tuh yang mempersekusi pribumi? Hah? Yang jelas-jelas menghina umaro, menghina ulama, yang jelas bikin gaduh, perpecahan. Kenapa tidak dilaporkan? Kalau ilmu dan pengetahuan dan penelitian sanksinya jadi hukum, ini sudah tidak sehat. Sudah tidak sehat nih. Ini seperti menjegal pengetahuan khususnya tentang nasab yang sedang berkembang di Indonesia. Ini ujungnya nanti pembodohan. Ya. Ini sudah mencoba, diduga oleh saya sudah mencoba untuk menjegal terbukanya kebenaran.
Ya. Ini sangat menyayangkan sekali nih saya nih. Sangat menyayangkan sekali. Sangat menyayangkan sekali. Tapi insya Allah ini ada hikmahnya. Nah, di sini memang ujian, ya. Saya yakin Kiai Haji Imaduddin itu sudah berpikir, sudah mengetahui resiko. Saya percaya beliau itu darah seorang pejuang dan pahlawan, ya, di Banten, yang diakui kepahlawanannya, eyangnya itu, ya. Dan beliau keturunan bangsawan juga dari Kerajaan Sumedang. Saya yakin sudah siap mental. Kalau saya takut dilapor-laporkan. Jangan melapor-laporkan saya, jangan. Saya mah takut. Ngajak duel ke saya juga jangan. Saya mah bukan jawara. Apalagi ngajak ngaji, jangan. Takut saya. Nah, kalau ke saya itu ya ngajaknya ngopi, ngerokok ya. Ngajak ngaji jangan, karena saya bukan ahli ngaji. Ngajak duel jangan, penakut saya, bukan ahli perang, bukan orang lapangan. Jangan disenggol-senggol. Ditiup aja saya mau jatuh, ya. Ke Kiai Haji Imaduddin, jangan khawatir, jangan gentar, ada Allah Ta'ala. Tenang aja, hadapi semuanya. Itu resiko perjuangan. Tidak ada kebenaran yang tidak menimbulkan resiko. Jangan khawatir, orang yang akan diangkat derajatnya pasti ada resiko. Kecuali para pengecut. Dikit-dikit salah, pengetahuan main lapor-lapor. Nah, memang wajar karena mungkin ada pihak-pihak yang kebakaran jenggot, ya, takut ketahuan. Nah, biasanya orang yang takut itu yang palsu-palsu, yang takut itu, yang palsu, yang nipu tuh penakut biasanya. Nah, kalau karena merasa terdesak, ya menggunakan hukum untuk menyerang pihak yang dipandangnya akan membongkar kepalsuannya. Biasanya begitu. Saya doakan Kiai Haji Imaduddin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, ada Allah di belakangmu, ada Rasul, ada ribuan malaikat, dan ada pendukung-pendukungmu. Ya, insya Allah, biiznillah, mungkin di saatnya pribumi ini angkat bicara, bangkit pribumi. Tidak boleh diinjak oleh siapapun. Karena walau bagaimanapun, pribumi khususnya keturunan Wali Songo, insya Allah adalah darah pejuang, darah bangsawan, dan darah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gentar. Indonesia negara hukum, dan saya yakin ini kepolisian, hukum Indonesia ini akan bertindak adil, tahu adil mana yang harus disangsikan, disanksi ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.